jam. Pak Daniel hari ini akan membahas mengenai apa? Saya akan bahas mengenai tantangan and peluang. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, oh iya Bapak dan Ibu, materi langsung bisa diambil ya dari layar, tinggal ketik aja. Ketik Windows Shift S. Itu langsung terekam. Tantangan dan peluang. Apa itu tantangan, apa itu peluang, dan bagaimana caranya? Habis ini, Bapak dan Ibu akan saya ajarkan. Caranya gampang kok. Cuma pakai 4D. Inilah rumus kunci suksesnya. Kalau orang mikirnya macam-macam, di saya juga gampang. 4D saja. Kenapa harus tahu ini Bapak dan Ibu? Ini namanya kunci sukses. Bapak dan Ibu, kalau mau milih mantu, kunci suksesnya ada namanya 3B. Ada yang bisa bantu saya? 3B itu singkatan apa? Peserta silakan. 3B singkatan apa? Milih mantu harus pakai 3B. Bobot, bebet, Nah, bibit, bebet, bobot. bobot. Kalau mau jadi pria yang dikagumi wanita, ada namanya 5C. Nah, apa aja itu? Coba ibu-ibu bantu saya, ibu-ibu. Kalau mau jadi pria yang dikagumi, ada namanya 5C. Kalau wanita, jika kita ada waktu ya Pak ya, kita akan bahas. Kalau wanita itu harus punya 5B. Nah, Bapak-Bapak langsung mikir ini Pak ya, apa itu ya Pak 5C dan 5B. Coba nih, ibu-ibu dulu deh. Ibu-ibu, 5C itu apa ya? Apa yang ibu cari dari pria, Bu? Cash atau care dulu? Ayo, Bu, bantu saya. Hah? Cash dulu. Ya, ibu-ibu yang jawab, jangan saya. Jangan bapak-bapak. Ibu-ibu, tolong dong ibu-ibu bantu. Supaya kita lebih semangat ya, Bu, ya. Karena ini habis makan siang nih. Care. Care. Kalau ibu care, biasanya ibu belum lama menikahnya, Bu. Yes. Iya, Katanya betul, kalau Pak. sudah di atas 10 tahun carinya cash loh, Bu. Kok bisa gitu ya, Bu, ya? Iya, Bu. Ada lagi yang lain? Oh, katanya karir. Betul ya, Bu, ya? Apalagi, Bu, yang lain, Bu? Kondominium perlu? Sama katanya, kalau yang masih muda ya, Bu, perlu ganteng, charming. Itulah yang namanya kunci sukses. Merubah tantangan menjadi peluang. Hari ini kita akan belajar 4D. Nothing more, nothing less. Sekarang saya tanya kepada peserta semua, siapa yang ingin mengetahui rahasianya merubah tantangan jadi peluang? Tolong diketik di grup chat kita. Saya, silakan. Saya mau lihat berapa orang hari ini tertarik. Tolong ketik, wis, Pak Indra luar biasa, Ibu Alisa luar biasa, Pak DIP Patuan Sidahuruk luar biasa, Ibu siapa nih ya? Wika Infra, wow, banyak sekali ya. Widiansa Ritonga, saya. Yang lainnya mana suaranya? Mana suaranya? Mana ketikannya? Infra 2, Arif Arham. Terima kasih yang lainnya. Saya juga luar biasa semangatnya hari ini Pak Slamet. Kalau begitu kita lanjut. Pak Daniel, apa sih? Wis, Pak Slamet juga pasti ya Pak ya. Pak Daniel, apa sih rahasianya? Kalau kita ingin merubah, sambil saya ketik ya Bapak Ibu ya, cara merubah tantangan jadi peluang. Nomor 1 Bapak dan Ibu, nomor 1. Sambil ntar kita banyakkan share-nya Bapak Ibu ya, karena saya nggak suka terlalu banyak teori. Apalagi saya orang lapangan. Nomor 1, Bapak Ibu harus punya goals, tujuan hidup. Begitu tidak ada tujuan hidup, menghadapi tantangan, langsung bunuh diri. Kenapa? Karena nggak ada tujuan. Hari ini kita bicara, tujuan hidup itu apa sih Bapak dan Ibu? Bapak Ibu boleh baca 1000 buku. Tapi Bapak Ibu kalau perhatikan baik-baik, tujuan hidup cuma ada satu yang utama. Sekarang tolong teman-teman saya, rekan-rekan muslim dulu. Katanya rahmatan lil, apa Bapak dan Ibu? Tujuan hidup kita? Rahmatan Alamin. lil alamin. Harus menjadi apa itu Pak? Bagi alam semesta. Rahmat. Harus menjadi rahmat bagi alam semesta. Itu bagi rekan-rekan muslim. Bagi rekan-rekan Kristen, harus menjadi garam dan lanjut. Garam dan Terang. terang bagi dunia. Jadi kalau Bapak Ibu menyadari itu, hidup kita ini sebenarnya sudah
Jelas goals-nya, nggak usah pikir yang lain. Bukan uang loh Bapak Ibu. Sekali lagi, bukan uang. Uang itu bonus, kata Agim. Kalau kita sudah prinsip, hidup itu harus jadi berkah, rahmat, garam dan terang bagi dunia, tantangan dapat dengan mudah diubah menjadi peluang. Kalau bahasanya Pak Krisnamurti, ini adalah motivasi internal. Pak Daniel ngomong aja, teorinya mana Pak Daniel? Oke, kita sedikit mulai masuk teori ya Bapak dan Ibu ya. Itu ada penelitiannya Bapak dan Ibu. Coba lihat di depan layar kita. Tekan. Suaranya hilang Pak Daniel. Suara saya apakah hilang di pendengar yang lain? Sekarang sudah. Oh, sudah balik ya Pak. Jadi Ya. kalau Bapak Ibu melihat penelitian yang dilakukan oleh Neil Doss. Neil Doss ini siapa sih Pak? Neil Doss adalah peneliti di Harvard Business School. Dia menemukan motivasi terbesar seseorang ada namanya 3P. Nah, coba nih Bapak dan Ibu yang punya pakai laptop, langsung aja direkam nih 3P-nya. Apa aja itu Pak Daniel? Nah, ini dia nih. Sambil saya tulis ya Pak ya. Cuma ada 3P. Apa itu 3P-nya? Satu, play. Jadi hidup ini harus seperti bermain. Ada punishment, ada reward. Kedua, harus punya purpose. Nah, ini dia Pak, goals. Purpose, goals. Dan ketiga, harus punya potensial. Potensial itu apa sih Pak? Future ya Pak ya. Kita harus punya masa depan. Tiga itu aja Bapak pegang Pak. Karenanya, masalah pun, tantangan pun menjadi peluang. Kenapa? Karena kita punya goals. Dan kita seperti bermain. Makanya kalau di perusahaan Bapak Ibu, place ini Bapak Ibu terjemahkan sebagai KPI. Pernah dengar Bapak dan Ibu KPI? KPI? KPI. Pernah dengar? Eh, Pernah. Pernah ya Bu ya. KPI itu singkatan kok Bu, nggak susah-susah. KPI itu singkatan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Betul Bapak dan Ibu? Bukan. Performance Bukan index. ya Bapak dan Ibu ya. Saya kok tiba-tiba jadi salah ngomong. Harusnya apa ya Bu ya? Key Key performance Key indicator. performance indicator. Jadi kalau Bapak Ibu ingin merubah tantangan di kantor menjadi peluang, pakai aja KPI. Makanya ada teman-teman dari Sinarmas di sini. Di Sinarmas ada sistem namanya Management by Objective System. Itu KPI. Kok by Objective? By Olympic System. Jadi kita bekerja seperti bertanding olahraga. Yang berhasil dapat emas. Dapatlah medali emas. Yang gagal cuma dapat perunggu. Yang kurang ajar ya didiskualifikasi. Begitu loh Bapak Ibu. Kata kuncinya play, purpose, potensial. Ada yang tanya ke saya, Pak Daniel, aku ini HRD, tapi gaji tempat kami kecil loh. Oh, jangan khawatir saya bilang. Salah satu cara memotivasi orang, sebutkan aja. Di tempat kami memang gaji kecil, tapi potensialnya dong. In the future, Anda akan mendapatkan ini, dan ini. Contoh, Bapak Ibu, gaji di Astra, apakah yang paling besar di antara gaji perusahaan lain? Ada yang tahu? Gaji Anda yang baru masuk ya Pak ya? Ada yang tahu? Ya jawabannya tidak Pak, hampir sama dengan gaji perusahaan lain. Lalu kenapa orang mau masuk Astra? Kenapa Bapak Ibu ya? Ada yang bisa bantu saya? Kenapa ada yang mau masuk Astra ya Bapak Ibu? Kalau gajinya sama aja. Any of you please? Benar salah nomor 2, ya namanya juga sama-sama kita belajar. Any of you? Ya, Ibu Alisa, barangkali ingin sumbang saran. Benar salah nomor 2. Karir kedepannya kali ya Pak. Yes Bu, karir ke depannya Bu. Begitu Ibu 5 tahun di Astra, nilai kepala Ibu sudah beda Bu. Makanya dibilang Bapak dan Ibu, Astra itu adalah universitas. Begitu lulus, posisinya di beda. Sama dulu seperti Citibank. Ibu Betty pasti tahu ya Bu, kenapa orang masuk IBM. Karena jebolan IBM sudah pasti itu kepalanya beda.
Nah, kira-kira gitu ya Bapak dan Ibu ya. Satu, harus punya goals. So far, any questions, any doubt? Bapak dan Ibu? Kedua, kita lanjut ya. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja, karena saya lebih suka interaktif sebenarnya. Kalau kita ingin merubah tantangan jadi peluang, bagaimana melihat peluang ini? Oh ya sedikit, harus tentuin dulu. Tantangan itu ada 3 loh Bapak dan Ibu. Ya. Yang pertama apa? Ada hal yang eskalasinya naik. Itu menjadi tantangan. Misalnya Bapak dan Ibu, hari ini pegawai kita sering absen, tapi besok-besok makin sering absen. Ada apa ini? Eskalasinya naik. Bisa juga Bapak dan Ibu tantangannya adalah sudah bagus, tetapi ingin lebih bagus lagi. Itu juga tantangan Bapak Ibu. Contohnya apa? Ya Astra. Kalau kita lihat harga sahamnya sekian, kemudian perputarannya sekarang berapa ya? 2 triliun ya Bapak dan Ibu ya. Ingin lebih bagus lagi. Nah itu juga tantangan. Yang ketiga, masih belum konsisten naik turun. Itu juga tantangan Bapak dan Ibu. Kok jadi name? Lalu, kalau menjadi peluang, bagaimana? Merubah jadi peluang Bapak dan Ibu. Disinilah kita akan belajar yang namanya 4D. Ini dia 4D-nya. 4D ini juga dipakai ya Bapak dan Ibu di McKinsey, di Ernst Young, dan di kehidupan sehari-hari. Sejauh ini, maybe any questions, any doubt? Sebelum saya lanjut. Oke, Pak Daniel. D pertama apa? Nah, kita mulai nih Pak. D pertama nomor satunya 41 adalah discover dulu data dan informasi. Kalau Anda ingin jadikan tantangan sebagai peluang, cari dulu, gali dulu sampai ke dalam data dan informasi apa yang tersedia. Misalnya apa Pak Daniel? Contoh, tantangannya bagaimana meyakinkan atasan. Nah ini katanya, atasanku galak. Tadi Ibu Betty sudah sebutkan. Kalau atasanku galak, cari dulu datanya. Sebenarnya kenapa dia galak? Kenapa sama orang lain tidak galak? Kenapa hanya padaku dia galak? Oh, ternyata atasanku galak karena apa nih Bapak dan Ibu? Ya. Apa ya Bapak dan Ibu ya? Atasan galak karena misalnya karena tuntutan pekerjaan. Bisa juga kan Bapak Ibu ya? Karena permintaan dari BOC. Kamu harus begini, harus begini, harus begitu. Ya otomatis Bapak Ibu di bawah akan mendapat tekanan. Karena beliau juga mendapat tekanan. Cari dulu datanya. Apalagi Bapak dan Ibu, atasan galak misalnya. Informasi yang bisa kita gali. Karena kepribadiannya, perilakunya, tipe D. Pernah dengar Bapak Ibu? Tipe D, dominan. Kalau ada HRD di sini ada bisa bantu saya Bapak Ibu, DISC, D itu tipe apa ya? Ciri khasnya. Yang paling suka ngebrak-ngebrak meja itu loh Bapak Ibu. Tipe apa itu? Dominan. Ayo bantu saya Bapak dari HRD, umum, direksi, staff. D-nya dominan. Yes Pak, bisa aja Pak. Atasan galak karena perilakunya tipe D. Apalagi Pak, atasanku galak karena apalagi Pak? Karena standarnya tinggi, bisa juga Pak. Itu kalau atasannya Bapak dan Ibu ya. Nah, seperti biasa, discover data dulu. Customer butuhnya apa? Kalau di pekerjaan ya Bapak dan Ibu ya,
Karena misalnya pesaing memberikan lebih. Nah, ini banyak kejadian nih Bapak dan Ibu. Ada satu perusahaan merasa mereka tidak pernah servisnya kurang, tapi tiba-tiba permintaannya menurun. Ini sebelum COVID ya Bapak dan Ibu ya, karena setelah COVID datanya saya belum dapatkan. Perusahaan tersebut adalah perusahaan taksi yang dulu dipuja-puja. Ada gambar burung besar di situ. Kalau kode bursanya BIRD. Mereka setahu saya tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi laporan keuangannya memerah. Kira-kira penyebabnya apa? Ada yang bisa bantu saya? Hubungkan dengan kata-kata pesaing memberi lebih. Silakan Bapak dan Ibu. Perusahaan taksi. Teknologi, bukan? Salah teknologi Bu, tapi lebihnya di mana Bu? Kurang inovasi mungkin ya. Betul Ibu. Dulu panggil taksi Bluebird bagaimana Bu? Harus melalui telepon betul? Iya, Dan datangnya kira-kira kan Bu ya setengah jam sebelum kita butuhkan kan Bu ya di telepon balik Bu. betul. Kita harus cari-cari mereka loh Bu. Kalau sekarang gimana Bu? Dengan adanya, mohon maaf saya sebut merek ya, apa itu Gokar dan Grab. One Tinggal click tekan. aja. Iya Bu, sambil One mandi click juga button. bisa Bu. One click button Bu. Jadi sebenarnya Bluebird tidak melakukan kesalahan apapun Bu. Tetapi pesaingnya memberikan lebih. Itu dia masalahnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mengalami tantangan di perusahaan, coba lihat pesaing Bapak Ibu. Jangan-jangan mereka memberikan lebih. Coba saya tanya Bapak dan Ibu, yang pernah ke Phuket dan yang pernah ke Pantai Kuta. Saya bandingkan dua tempat ya, Phuket dan Pantai Kuta. Kalau menurut Bapak Ibu, pantai mana yang lebih indah? Pantai mana yang lebih indah? Kebetulan saya pernah ke dua tempat tersebut. Jelas Kuta lebih indah. Tapi pertanyaan berikutnya, yang lebih banyak dikunjungi yang pantai mana ya Bapak Ibu ya? Yang jumlah turisnya lebih banyak. Ini sebelum COVID ini. Ternyata adalah Phuket. Mengapa? Karena Phuket bisa memberikan lebih. Tidak hanya pantai. Sekarang 1 menit. Coba hayati. Perusahaan Anda sekarang. Apakah punya pesaing? Ya pasti punya. Apakah pesaing memberikan lebih? Nah ini pertanyaannya. Apakah pesaing memberikan lebih? Pak Slamet, ini peserta kebanyakan dari mana ya Pak? Dari BUMN, dari swasta? Bagian besar dari BUMN Pak, Wika, Nah. Jaya Karya. Dari Wika dan segala macam Bapak dan Ibu. Sudah bagus, cuma ngomong-ngomong hutangnya kok besar amat ya Pak. Saya sampai kemarin saya baca Lokeng Hong aja nggak berani invest katanya. Intinya Bapak Ibu, kita merasa hebat karena kita jago kandang. Di luar di sana lebih banyak lagi yang hebat. Saya kemarin membantu satu BUMN, pengurus pelabuhan-pelabuhan. Pak Daniel kami udah hebat, iya sih. Tapi di Singapura ada lagi namanya Airport Changi. Nah, ibu-ibu sudah pernah ke Jewelnya? Ke Jewelnya yang di Changi berapa itu Bu ya? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Atau gampangnya begini, Bapak Ibu lebih bertahan di mana? Di Soekarno-Hatta atau di Changi? Terutama ibu-ibu nih. Canggih, Di Changi kenapa ya Bu ya? lebih lengkap dan semua ada ya Pak. Iya, ini saya tebak-tebak ya Ibu Alisa ya Bu. Yang Ibu cari biasanya si apa tuh? Di TV. Kid and apa itu Bu? Yang sepatu-sepatu dan tas itu Bu? Charlie and Kid. Charlie and Kid. Charles and Kid, ya. Nah, Oh, Charles and Kid itu ya Bu iya. ya. Apalagi Bu kira-kira Ibu cari Bu? Ya, banyak ya Biasa Bu lah. ya. Iya. Kalau di Canggih ada yang ketahuan nggak ya? Udah pagi, siang, sore, malam. Kalau kita nggak lihat itu ya Bu ya jam Bu. Ada yang tahu? Iya. Bisa-bisa lupa jam berangkat ya Bapak Ibu ya. Nah, Iya. jadi kalau kita merasa hebat, ada lebih baiknya kita lihat dulu Bapak Ibu pesaing kita lebih hebat nggak. Nah, discover data dulu. Itu satu. Kedua, ini yang paling bahaya nih. Pesaing datang dari industri berbeda.
karena dari industri berbeda, maka kita nggak sadar. Saya ambil contoh, Bapak dan Ibu. Siapa pesaingnya Coca-Cola? Ayo, Bapak Ibu, coba mikir-mikir sebentar habis makan siang. Pepsi. Pepsi. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, juara satu untuk soft drink adalah teh botol dari industri non-karbonat. Ibu-ibu kalau makan siang, kasih anaknya Coca-Cola atau teh botol? Ayo, ibu-ibu. Lebih prefer mana, Bu? Kasih anaknya Coca-Cola atau teh botol? Teh botol. Soda, Pak. Teh botol, jangan yang soda, Bu. Banyak orang mengatakan pesaing Coca-Cola adalah Pepsi, tapi nomor satu adalah teh botol. Datang dari industri berbeda. Sedikit kita mundur ke belakang. Siapa pesaingnya Bluebird? Menurut Bluebird di zaman dulu adalah Express. Padahal pesaingnya adalah Grab dan Gojek. Gojek. Industri berbeda. Siapa pesaingnya hotel-hotel, Bapak Ibu? Ayo yang sering-sering keluar, buka-buka aplikasi, ketemu satu namanya apa? Airbnb ya, Pak. Airbnb, betul. Yes, Ibu. Pesaing datang dari industri berbeda. Sekarang Bapak dan Ibu. Si Bapak keluar kota bawa sekretarisnya. Kira-kira Ibu setuju gak, Bu? Ayo ibu-ibu bantu saya, Bu. Ibu-ibu, sekretarisnya wanita, Bu. Si Bapak mau keluar kota bawa sekretarisnya wanita. Berat ya kata ibu-ibu ya. Kalau gitu si Bapak bawa asistennya yang pria six pack. Gimana kira-kira, Bu? Setuju gak, Bu? Ayo, Bu. Bawa asistennya pria six pack. Tegap, Bu, kayak Deddy Corbuzier begitu, Bu. Ibu-ibu gak curiga. Kenapa? lebih ngeri Iya, kayaknya. kan lelaki, Pak. Ya, hari ini kita belajar, Bu. Pesaing ibu-ibu ternyata datang dari industri berbeda, Bu. Jadi banyak kejadian, Bu. Betul, Bu ya? Lebih ngeri lagi kata si ibu tadi. Betul. Pesaing datang dari industri berbeda. Karena berbeda nggak dilihat. Makanya kata kunci nomor satu adalah discover data dulu. Kenapa penjualan saya menurun? Kenapa atasan saya tidak suka sama saya? Kenapa karir saya kok nggak naik-naik? Jangan-jangan ada faktor yang Bapak Ibu tidak tahu. Makanya Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke langkah kedua, 4.2. Dianalisa Bapak dan Ibu, 4.2. Diagnose atau dianalisa. Apa penyebabnya? Atasanku tidak suka dengan aku. Apa penyebabnya? Bisa dua ya Bapak Ibu ya. Satu faktor internal, diri sendiri. Satu lagi faktor apa Bapak Ibu? Faktor eksternal. Selalu ada dua. Kalau bahasa kita tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Coba analisa diri kita sendiri. Contoh, Bapak Ibu, ini tergantung tempat masing-masing Bapak Ibu ya, karena kalau tantangan dan peluang ini banyak sekali pengertiannya. Atasanku galak, customer enggak puas. Ya, kembali internal dulu, karena ini paling gampang. Dicek diri sendiri. Atasanku galak, nggak senang sama aku. Kenapa? Ya, karena kalau kita datang Bapak dan Ibu, tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, itu berarti masalah di kita. Itu lebih gampang. Yang paling susah kalau ada faktor eksternal. Misalnya, customer udah nggak mau beli lagi. Kenapa? Karena kebutuhan customer berubah. Kita nggak sadar. Jadi, Bapak dan Ibu, coba analisa, diagnose. Apa penyebabnya? Sejauh ini, discover data dan diagnose. Silakan Bapak dan Ibu. Termasuk juga untuk pribadi kita. Pak Daniel, aku dulu disayang suami, sekarang nggak disayang suami lagi. Kira-kira apa penyebabnya Bapak Ibu? Coba kalau kita analisa ini. Yang gampang-gampang dulu aja.
Apa penyebabnya? Dulu saya disayang suami, sekarang kok udah nggak lagi ya Pak. Suamiku kok kayaknya sering pulang malam ini. Dulu jam 5 sore udah pulang. Kira-kira apa penyebabnya Bapak dan Ibu? Nih coba nih, Bapak-bapak kasih komentar boleh Bapak-bapak? Bapak-bapak kasih komentar, kenapa nih Pak kira-kira Pak? Di awal-awal saya banget tiba-tiba jaga jarak. Sudah mulai jarang masak. Nah, misalnya Bapak dan Ibu ya jarang masak. Saya ambil contoh boleh ya ibu-ibu ya. Kalau waktu pacaran, Dek, Dek, ambilkan teh ya, Dek. Si adik sendiri, calon istri yang ambilin. Kalau sekarang, Dek, Dek, ambilan buatkan teh ya, Dek. Jawabannya, Mina, Bapak tuh Mina, buatkan teh. Betul Bapak-bapak? Loh kok disuruh pembantu yang buatin? Betul Bapak. Ya, mulai terjadi perubahan. Kalau dulu ketemu rapi-rapi, wangi. Kalau sekarang ketemu pakai bedak. Termasuk bapak-bapak ya. Ketemu istri kalau dulu rapi, sekarang pakai singlet, belum mandi lagi. Nah, ya kan gitu kan Pak ya? Analisa dulu. Ini masalah internal atau eksternal? Tentunya penyebabnya bisa banyak nih Bapak dan Ibu. Sejauh ini, maybe any questions, any doubt? Pak Daniel, aku di kantor, nggak naik-naik karir Pak. Loh kenapa itu Pak? Nah, izinkan saya cerita. Itu kenapa penyebabnya? Rata-rata Bapak Ibu, penyebabnya ada yang namanya 3K. K itu apa? Pertama, karakter. Orangnya tidak jujur. Jadi atasan menilai Anda tidak jujur. Integritas terutama Bapak Ibu ya. Sering menghilang di kantor. Bagaimana mau dipromosiin? Makanya Pak Teddy Rahmat, kalau di Astra selalu mengatakan, integritas itu harus betul-betul dipelihara. Bayangkan kalau seekor rayap saja masuk ke rumahmu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya? Seekor rayap masuk ke rumahmu, apa yang terjadi? Disemprot obat rayap, Pak. Itu satu Pak ya. Itu ntar kita desain solusinya. Kalau tidak hati-hati gimana Pak rumah kita Pak? Kalau rayap sudah mulai masuk rumah Pak. Hancur. Bisa hancur, itu namanya karakter Bu. Sekarang saya tanya ibu-ibu nih, ibu-ibu kalau suami pernah berselingkuh Bu, 1 kali saja Bu. Besok-besok dia ngomong lagi, Bu, aku mau keluar kota dengan orang yang sama Bu. Kira-kira ibu masih percaya gak Bu? Enggak, baik aja Pak. Sudah mulai ya Bu ya? Kenapa? Trust. Itulah karakter. Ada kemungkinan ada masalah di karakter. Ada loh Bapak dan Ibu, teman saya lulusan S2 UI, tapi tidak naik-naik karirnya. Kenapa? Ya karena karakternya merendahkan orang lain dan merasa dia yang paling pintar. Nah itu masalahnya Bapak Ibu untuk orang-orang pintar. Merasa dirinya paling pintar sampai direksi pun diajarin. Ya repot. 1, karakter. Kedua apa? Kemauan. Kemauannya kurang keras. Motivasinya. Jadi karakternya bagus, kemauannya kurang. Yuk, kita kerja sampai jam 20 malam. Waduh, repot ini Pak. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya punya satu klien di Bandung, jam 4 sore udah pada mau kabur. Loh, saya bilang kalau gini gimana caranya ini kita bisa merger antara, waktu itu ada 3 perusahaan. Jawabannya ya besok-besok aja lah Pak. Besok toh nggak akan hilang. Wah repot juga ya saya bilang ya. Karena kembali, pesaing kita bukan datang dari industri yang sama, datang dari industri yang berbeda. Itu besok-besok aja lah Pak. Nah berat tuh Pak kalau udah kayak gitu. Nah yang ketiga adalah masalah keterampilan. Gimana atasan mau promosin kita, keterampilan kita kalian ada. Yuk ikut training, aduh training lagi. Capek Pak, ya emang capek. Tetapi kalau nggak ada training, nggak ada keterampilan, ya nggak bisa naik. Ujung-ujungnya apa Bapak dan Ibu? Kalau kita nggak naik karir ya, cuma 1 kok. Ada nggak Bapak Ibu mempunyai nilai lebih Pak? Dibanding teman. Atau nilai tambah katanya Pak Tung Desem. Dibanding teman-teman yang lain. Ya, kalau Anda sama saja dengan orang lain, bagaimana caranya bisa naik pangkat? Contoh, waktu saya ditugaskan di Entrutani Bapak dan Ibu.
teman-teman nanya, bos saya nanya si Pak Andrew, kita ada project di Jordan, kira-kira 2 bulan. Siapa yang mau ke sana? Sekian banyak ditanya, jawabannya, aduh Pak, jauh dari istri, aduh Pak, uang sakunya kecil, aduh Pak, ngeluh aja. Nah, kalau saya berbeda, saya anggap Bapak Ibu berpikir positif. Kapan lagi jalan-jalan? Betul Bapak Ibu? Dibayar kantor. Betul Bapak Ibu? 2 bulan nginap di Hotel Bristol di Jordan. Oh, saya pergi Bapak dan Ibu belajar di pesawat. Kenapa? Ya kapan lagi? Kita harus punya nilai tambah. Artinya apa Bapak dan Ibu? Jangan sering-sering nolak perintah dari atasan. Saya punya nilai tambah. Makanya 6 bulan saya sudah diangkat sebagai VP di Andrew Tani. Dan hampir semua bukunya Pak Andrew saya baca. Itulah dia Bapak dan Ibu, nilai lebih. Makanya, kalau kita turunkan nilai lebih ini ke bahasa sehari-hari, harus ingat-ingat ini Bapak dan Ibu. Ingat titik-titik, ingat titik-titik. Ingat Pak Daniel, ingat Daniel mini MBA. Pelajaran intisari MBA dalam waktu singkat. Itulah nilai tambah saya Bapak dan Ibu. Sekarang saya tanya, Ibu Alisa, ingat Ibu Alisa. Ada teman-teman Ibu di sini Bu, ingat apa ya Bu ya? Begitu saya sebut, Ibu Alisa, ingat Ibu Alisa, ingat apa? Kalau ada teman-temannya di sini. Ahli Jutek, apa? Pak. Apa Pak? Jutek. Pernah satu proyek bareng sama saya dulu. Nah, nggak apa-apa. Itu kan dulu ya Pak ya. Usul saya Bapak dan Ibu pulang dari sini. Nah, ini beruntungnya Bapak Ibu ikut pelatihan saya. Pulang Bercanda dari ya, sini. Mbak Sasa. Iya, pulang dari sini harus ada yang positif. Ingat Ibu Alisa, ingat ahlinya. Ahlinya apa ya Pak Bu ya? Misalnya aja Bu, ahlinya apa Bu? Cost control dia, Pak. Cost control. Ahlinya cost control. Begitu Bapak dan Ibu. Ingat Ibu IKR. Ingat Ibu IKR, ingat apa? Ayo teman-temannya bantu. Ingat duit, Pak. Keuangan, Pak. Ahlinya keuangan. Betul ya Pak Infra ya? Pak Edo ya Pak ya? Pak Ya. Edo. Nah, coba 1 menit Bapak Ibu. Pejamkan mata sebentar, kita merenung. Aku ini ahlinya di mana ya? Nilai tambahku di mana ya? Jika Anda tidak punya nilai tambah, ya seumur hidup ya begitu aja. Dijamin. Pak Daniel yang gampang-gampang dulu, Pak. Oke. Ingat air minum, ingat apa, Bapak Ibu? Aqua, Pak. Aqua, makanya Aqua laris manis, Bapak dan Ibu. Ingat pompa air, ingat apa? Shimizu. Nah, hati-hati Bapak Ibu, beberapa daerah Shimizu. Sanyo. Berarti Sanyo sudah kehilangan tajinya di beberapa daerah. Ya. Kalau DIP itu singkatan apa ya Pak ya? DIP. Divisi Industrial Plan, Pak. Nah, kalau di DIP, ingat cost control, ingat Ibu Alisa. Ingat jutek ya. Betul. Ya, itu sisi lain ya Bu ya. Tetapi sisi positifnya, ingat ahli keuangan cost control, ingat Ibu Alisa. Kalau jutek itu karena tuntutan pekerjaan, betul Ibu? Setuju Pak. Iya, aslinya nggak gitu kok Bener Bapak-bapak. banget. Iya, Aslinya baik kok, Pak. Bercanda doang. iya, itu dia. Sekarang ingat Patuan, Bapak Patuan, ingat apa ya Bu ya? Kickboxing ya. Nah, ingat kickboxing. Wah, ahli bela diri nih kelihatan yang Pak Patuan ini. Mantan, Pak. Mantan. Oh, mantan. Iya, iya, iya. Itu bagus ya, Pak ya. Tapi kalau di pekerjaan, kira-kira ingat apa, Bu? Karena itu belum kena itu, Bu, kalau di pekerjaan. Udah lupa kali, Mbak. Iya. Ini apa? Itu sih Pak, maksudnya waktu itu masih awal, jadi nggak terlalu ini. Oh, Pada kerjaannya sekarang mungkin udah lebih berkembang ya, semoga. iya, iya, iya. Amin, amin. Makasih, Mbak Sasa. Siap, siap. Jadi kata kunci Bapak Ibu, kalau di levelnya 3K ini, ujungnya ini Bapak dan Ibu.
Setiap dari kita harus punya nilai lebih atau nilai tambah. Kalau enggak, you will go nowhere. Ingat penyanyi satu ini, tanpa melihat orang. Saya yakin langsung Bapak Ibu tahu. Ada satu penyanyi Bapak Ibu namanya Chrisye, tanpa melihat orang, hanya dengar suaranya. Apakah langsung Bapak bisa tahu orangnya siapa? Tahu. Tahu ya Bu ya? Iya. Nah itu ciri khasnya. Ingat suara yang khas, ingat Chrisye. Kemudian yang saya kagumi lagi, Once, Bapak Ibu. Bagaimana suaranya Once? Kan penyanyi banyak, tapi suara Once bagaimana? Unik nggak Bapak Ibu? Unik, Pak. Unik ya. Katanya dia Rod Stewart-nya Indonesia. Betul Bapak Ibu? Serak basah. Ya. Itulah dia Bapak dan Ibu. 1 menit, tolong dicari. Kalau Bapak Ibu ingin merubah tantangan jadi peluang ya, di diriku ini kelebihannya apa ya? Apa yang kira-kira aku bisa jual sebagai nilai tambah atau nilai lebih? Kalau Pak Daniel sendiri gimana Pak? Oh ya, nama Daniel juga banyak, pengajar juga banyak, tapi hanya ada satu Daniel mini MBA. Ada coba niru-niru ya boleh juga sih, tapi hilang begitu aja Bapak dan Ibu. Ya kenapa? Karena mini MBA saya berbasis 2 hal besar. Satu, Astra Management System. Kedua adalah berbasis dari McKinsey. Itu sudah nggak bisa dilawan Bapak dan Ibu. Dan semua berbasis praktek. Harus ada nilai lebih. Otherwise, you will go nowhere. That's it. 1 menit coba. Jadi Pak ini lebih ke branding diri sendiri ya di Betul Bapak Ibu. mata orang lain ya. Betul Bu. Kalau Ibu mau berubah ya Bu ya. Tantangan jadi peluang ya Bu. Contoh ya Bu ya, ini mohon maaf ya Bu. Ada satu wanita punya tantangan. Bahasa kita tantangan itu positif. Kalau bahasa dia mungkin awalnya masalah. Namanya Eli Sun Gigi. Ayo kira-kira Bapak-Bapak melihat Eli Sun Gigi apa yang menarik? Giginya. Betul ya Pak ya? Itu jadi tantangan atau masalah bagi dia. Sekarang saya tanya ibu-ibu, suaminya rata-rata ganteng atau jelek-jelek semua? Ganteng dan berondong semua tuh. Nah, hebat ya Bapak dan Ibu ya. Beliau punya nilai lebih. Di mananya Bapak dan Ibu nilai lebihnya? Epeng. Iya Pak, di uangnya Pak, bukan di giginya. Ingat, semua orang punya masalah, tapi pasti kita punya nilai lebih. Contoh 2, ada pelawak namanya Narji. Ada yang tahu istrinya jelek atau cakep? Pramugari kan Pak? Betul Bu, cakep banget Bu. Padahal Narjinya ini mohon maaf ya Bu ya, dibanding rata-rata tingginya bagaimana Bu? Di bawah rata-rata. Rata-rata ya Bu ya. Tapi dapatnya kelas wahid Bu. Kenapa? Karena Sinarji tahu persis dia punya nilai lebih atau nilai tambah di mananya Bu? Humoris. Jadi kalau kita Bapak dan Ibu ingin berubah tantangan jadi peluang, coba cari di diri kita. Apa sih nilai lebih kita? Jangan lihat kelemahan kita Bapak Ibu ya. Lihat keunggulan kita. Kalau dulu ada namanya Radmi B29, betul? Ya kalau anak-anak sekarang mungkin sudah nggak tahu ya Pak ya. Nilai lebih, that's the point. Jadi pulang dari sini Ibu Ika, Pak Daniel, aku ini cuma lulusan SMA. Oke, enggak apa-apa. Tapi aku punya nilai lebih loh. Apa itu? Nilai lebihku adalah aku tidak pernah putus asa. Wah, itu bagus tuh. Makanya hari ini Bapak dan Ibu, pada saat kita diagnose ini, izinkan saya cerita satu hal. Kalau orang sukses, itu selalu punya 1001 jalan. Kalau orang gagal, punya apa Bapak Ibu? 1001 alasan. 1001 alasan. Hebat ya Bapak Ibu ya. Itulah ciri khasnya orang gagal. Alasannya banyak banget.
Karir tidak naik, itu karena bosku. Karir tidak naik, itu karena sistemnya. Karir tidak naik, itu karena si A, karena si B. Ya cari alasan terus. Ya nggak maju-maju. Ya kalau saya sih gampang Bapak dan Ibu. Hidup ini memang tidak adil. Camkan itu. Hidup ini memang tidak adil. Ada orang Bapak Ibu, sudah kaya tambah kaya. Betul? Ada orang sudah miskin tambah miskin. Betul? Itu bukan masalah. Kalau kita tambah miskin pun ya belajar kenapa jadi miskin, diagnose, discover, temukan datanya. Contoh Bapak Ibu, pada saat COVID ini, saya bermain saham, saya rugi 200 juta Bapak Ibu. Di awal ya, saya rugi 200 juta. Bagi orang gagal, ya itu kan cari alasan, ya market lagi sepi, XYZ, itu kan orang gagal. Tapi kalau saya beda, saya cari alasannya. Kenapa saya gagal? Orang sukses punya 1001 jalan. Dari rugi 200 juta, kemarin saya sudah untung 250 juta. Jadi kalau netnya sekitar 50 juta sampai tanggal 21 hari ini. Dan ketemu formulanya Bapak Ibu. Contoh ada yang bilang, saham ketinggian, saya beli Pak. Kenapa? Saya yakin saham akan naik lagi. Kok tahu Pak? Ya saya sudah tahu caranya. Ya itu dia Bapak Ibu bedanya. Bagi orang adalah tantangan, masalah bagi saya adalah peluang. So far, any questions? Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Karena waktu ngejar terus. 1-2 menit silakan dihayati sambil saya tunggu kalau ada pertanyaan. Kalau masih shy cat. Oh ini sedikit nih Bapak Ibu, shy catnya. Loh Pak Daniel kan lulusan UI, kok bisa ngajar di Monash? Jawaban saya begini. Inggris saya juga belepotan di awal. Tapi masih ingat tadi Pak, satu punya goals. Kemudian saya discover data. Monash butuhnya apa? Kedua saya diagnose, penyebab saya apa? Saya desain Bapak Ibu. Saya belajar bangun jam 4 pagi khusus belajar bahasa Inggris. Ya akhirnya bisa ngajar di Monash ya, ketemu Ibu Betty waktu itu. Saya masih ingat karena Ibu Betty menatap saya dengan tajam. Boy, kalau Ibu Betty masih ada boleh ya Bu ya. Saya masih ingat Ibu Betty, kemudian ada beberapa lagi. Saya senang ngajar di Monash. Kenapa? Karena rata-rata orang tua murid di Monash itu pasti orang-orang hebat. Dan saya senang bergaul dengan orang hebat. Kenapa? Ada orang hebat mengatakan, 5 teman bergaulmu menentukan cara berpikirmu. Sekali lagi, 5 teman bergaulmu menentukan cara berpikirmu. Kalau kita bergaul sama direksi, Bapak dan Ibu, teman-teman kita semua direksi, kira-kira cara berpikir kita mendekati direksi nggak Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu bantu saya. Kalau Iya, pasti ya Ibu Alisa ya. Kalau kita bergaul sama 5 teman kita, pemabok semua, cara berpikir kita bagaimana Bapak Ibu? Chaos Pak, chaos. Chaos. Makanya Bapak Ibu untuk organisasi di luar kegiatan saya masuk Rotary Club. Loh kenapa Rotary Pak? Ya karena kelasnya kelas duta besar. Contoh, kemarin kita adakan acara Duta Besar Indonesia untuk Meksiko, Bapak Cepi. Ya belajar Pak dari orang sukses, Duta Besar Filipina, Duta Besar ini. Belajar dari kelas-kelas atas. Supaya cara berpikir kita lebih maju. Coba kalau kita lihat ya Bapak Ibu, ya kalau kita bicara dengan orang-orang yang berpikir pendek, pasti ngomongin soal gaji. Betul Bapak Ibu? Gajiku kecil, naiknya cuma sekian persen. Itu tuh orang kecil. Orang besar ngomongnya apa? Mengenai visi misi, mengenai proyek. Sekali pukul ratusan miliar. Ya Pak, gajiku naik 1 juta udah senang Pak. Iya sih, ada orang 1 hari bisa dapat 11 juta, 15 juta. Loh, kok bisa gitu Pak? Cara berpikir beda. Sejauh ini any questions? Karena waktu ngejar terus, 14.09, tinggal 10 menit lagi. 43. Kalau kita sudah discover data, kemudian diagnose, kita harus desain. Desain itu apa sih Bapak dan Ibu? Planning. Kalau bahasa kita ya planning. Kalau bahasa Inggrisnya, if you fail to plan. Lanjutannya apa? It means you plan to. If you fail to plan. It means you plan to fail. Fail, Ibu. Jika Anda gagal merencanakan, berarti Anda merencanakan kegagalan. Makanya kalau Bapak Ibu sudah tahu, ubah tantangan jadi peluang, itu harus di-planningkan. Misalnya apa Bapak dan Ibu? 1, ini membeli hati atasan Bapak Ibu ya. Kalau atasanku galak, 1, berusaha pakai PDCA aja Bapak dan Ibu.
ya, plan, do, Check. check, sama action. Action. Action itu act to improve sebenarnya sih Bapak Ibu aslinya. Pakai ini aja, nggak usah susah-susah. Plan, mulai sekarang. Ya, kalau ketemu atasan, bawa catatan. Misalnya Bapak Ibu ya, do dikerjakan nggak? Ya kalau mau dikerjakan apa? Ya siapkan pena, pensil, terus lengkap. Ntar dicek, kenapa nggak jalan? Baru terakhir diimprove. Itu kira-kira Bapak dan Ibu. Merubah tantangan jadi peluang. Contoh, Bapak dan Ibu, saya belajar dari satu orang hebat. Ingat, ntar kalau Bapak Ibu ikut kelas leadership saya, Bapak Ibu ya, leadership itu ada 3 Bapak dan Ibu. 1 leading self, mimpin diri sendiri. 2 leading team. Loh kenapa Pak leading self? Boro-boro pimpin orang lain. Pimpin diri sendiri kagak bisa. Leading self, leading team, sama leading business performance. Kita akan belajar Bapak dan Ibu. Act to improve itu penting. Ya. Kalau di fase check kita akan belajar ada namanya 9M. Pakai ini aja PDCA Bapak dan Ibu. Baru yang paling susah dieksekusi. 4.4. Yang namanya deliver. Bahasa sononya deliver. Kalau bahasa kita execute. Nah, ini yang berdarah-darah nih Bapak dan Ibu. Karena buat planning gampang. Mengeksekusinya itu yang paling susah. Contoh, gampang-gampang aja Bapak Ibu ya. Saya ingin turunin berat badan saya dari 76 ke 70. Planningnya. Sabtu pagi, jangan Sabtu pagi deh. Tiap hari olahraga setengah jam. Indah ya Bapak Ibu ya planning ya. Indah sekali. Tiap hari lari setengah jam. Itu planningnya. Besoknya jam 6 pagi mau lari pagi. Tiba-tiba hujan rintik-rintik. Gak lebat sih Pak. Rintik-rintik aja masih bisa lari. Pertanyaan saya, lebih enak tidur atau lari pagi? Ayo silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tidur. Lebih enak tidur, Pak. Apalagi di bawah selimut ya, Pak ya. Enak tenan. Planning gampang, eksekusinya jauh lebih susah. Makanya Bapak dan Ibu, banyak orang bisa merencanakan, gagal dieksekusi. Itulah dia Bapak dan Ibu merubah tantangan jadi peluang. Cuma ada 4D. Discover, diagnose, design, and delivery. Dan semuanya tidak ada gunanya Bapak Ibu ya, kalau cuma di plan ya. Harus di execute. Contoh Bapak dan Ibu, saya selalu belajar. Kalau ingin sukses, ada 2 cara Bapak dan Ibu. Cara satu adalah punya pekerjaan aktif seperti sekarang ini. Kedua, punya pekerjaan pasif. Saya sudah bermain reksadana dan saham selama kurang lebih 20 tahun. Lalu pertanyaan berikutnya, saham kan nggak selalu untung Pak? Iya. Tapi kan ada caranya Pak. Gimana caranya Pak? Ubah tantangan jadi peluang. Usul aja saya Pak, saya usulkan pakai 4D aja Pak. Discover, kenapa dulunya saya gagal main saham? Kenapa itu Pak? Oh ternyata saya tidak ngerti kenapa harga saham naik atau turun. Kedua, saya tidak ngerti waktu saya diagnosis ya Bapak dan Ibu ya, analisa teknikal. Apa itu Bollinger Band? Apa itu RSI stochastic? Apa itu Canars RS? Saya nggak ngerti. Main masuk keluar ya rugi. Nah, sekarang saya pelajari Pak. Saya diagnose, oh masalahnya adalah di diriku sendiri internal. Nggak punya tools. Lalu ketiga, eksekusi. Nah, planning itu mulai dari yang sedikit-sedikit dulu Bapak Ibu. Untung kemarin 1 juta, 3 juta, ya sekarang sudah 26 sampai 50 juta sebulan. Kan lumayan Bapak Ibu. Ada orang yang setengah mati mau cari gaji segitu. Ada tinggal klik, dapatlah 50 juta. Ubah tantangan jadi peluang. Kenapa? Kembali ke awal. Karena saya punya yang namanya goals. Goals itu apa? Harus berbakti bagi orang lain. Harus menjadi rahmat, berkat bagi alam semesta. Loh, prakteknya gimana Pak? Tahun ini juga saya mau kasih lebih banyak kepada panti asuhan, kepada anak-anak yang putus sekolah. Pertanyaan saya, kalau nggak punya uang bagaimana memberi mereka? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau gelas Bapak Ibu kosong, ada yang bisa dibagikan ke orang lain? Kalau gelasnya kosong ya Bapak Ibu ya. Ini nggak ada air yang bisa dibagikan. Tapi kalau Bapak Ibu minumnya 1 gelas, sekarang punya 5 gelas, bisa dibagikan?
Bisa. Bisa. Maka Bapak Ibu harus punya lebih dan punya target. Waktu saya usia, saya lupa 40 tahun. Target saya memberikan bantuan kepada 3 panti asuhan. Terbukti berhasil tuh Bapak dan Ibu. Itulah the power of goals. Semua motivator akan bicara, mulai sesuatu dengan goals terlebih dahulu. Dan goals yang tertinggi adalah rahmatan lil alamin, garam dan terang bagi dunia. Karena uang nomor 2. Nomor 1 harus jadi rahmat berkat bagi orang lain. Kira-kira demikian Bapak dan Ibu. Kita masih punya waktu 4 menit. Mungkin tanya jawab aja Bapak Ibu ya. Silakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu tersisa. Jadi, Jangan tanyakan 5B ini ya. Ini rahasia nih Bapak Ibu ya. Ini PR nih bagi Bapak-bapak. Pulang apa itu ya? Rahasia wanita 5B. satu mungkin beauty ya Pak. 1 pasti beauty Pak ya. Tapi yang lainnya PRD Bapak dan Ibu ya. Ada 4 lagi soalnya. Silakan Pak, ada yang mau bertanya? Tapi prinsipnya tadi Pak, rahmatan lil alamin gitu ya. Betul Kita Pak. harus punya tujuan. Goals Pak. Hidup ini harus jadi rahmat Pak. Kalau kita bekerja bukan bagi perusahaan. Tolong catat baik-baik. Bekerja bukan bagi perusahaan, tapi bekerja bagi kemuliaannya. Sehingga tidak ada lagi rasa capek Bapak dan Ibu. Ini nyambung dong Pak dengan sesi yang pertama, bahwa sukses itu diawali dengan kerja yang ikhlas gitu ya. Betul Pak. Kerja itu harus ikhlas. Ikhlas Loh. dan cerdas. Betul Pak, ada 5S itu Pak ya. Ikhlas, cerdas, kerja keras. Hati-hati tuh Pak. Kebanyakan dari kita beranggapan kerja keras sudah cukup. Menurut saya sih tidak. Harus ada namanya kerja cerdas. Nah, sama seperti banyak orang, Pak Daniel, aku harus kerja supaya karirku naik. Itu namanya kerja keras. Tapi kalau mereka ngerti FQ, Pak, financial quotient, bermain saham, reksadana investasi, itu namanya kerja cerdas. Cukup duduk-duduk minum kopi ya Pak di Perancis, di Paris sana sebelum COVID, klik-klik dapat uang tuh Pak. Gitu ya Pak ya. Itu namanya kerja cerdas itu. Oke, silakan Bapak Ibu. 4 sumber penghasilan. Kalau tidak ada mungkin Bapak bisa kasih closing statement lagi mungkin Pak yang lebih. Iya. Closing statement saya. Banyak orang menganggap masalah adalah that's it. Saya nggak bisa maju lagi. Tapi hari ini, Bapak dan Ibu, hari ini tolong dicatat baik-baik. 2 hal penting yang Bapak Ibu bisa bawa pulang. Kalau saya rangkum ya, versinya saya Bapak Ibu ya, kalau tiap-tiap peserta versinya beda-beda. 1, kalau orang sukses punya berapa jalan Bapak dan Ibu? 1 jalan. 1001 jalan. Kalau orang gagal selalu punya 1001 alasan. Jadi kalau ada teman-teman kita yang terpuruk, nggak bisa maju-maju, coba ya tanya, pasti akan keluar tuh 1001 alasan. Kedua, kalau mau ubah tantangan menjadi peluang, kita harus punya goals. Begitu ada goals, rasa capek, rasa kecewa, rasa putus asa itu akan hilang. Kenapa? Karena kita jelas kita mau kemana. Dari saya itu saja, Pak Slamet. Oke.